Hari ini sudah dijadwalkan penjemputan dana SPayLater atau S-Pinjam ke alamat Anda. Jadi siapkan dana pelunasan seluruh tagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang resiko terbaru gagal bayar di SPayLater dan S-Pinjam. Apakah benar didatangi DC lapangan setelah telat bayar 3 tahun? Dan apa saja yang terjadi ketika telat bayar SPayLater dan S-Pinjam lebih dari 2 tahun tersebut? Mari kita bahas sama-sama, dan buat teman-teman yang penasaran silahkan disimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya agar tidak takut lagi bahwa gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dan diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, gak usah panik, gak usah takut. Yang terjadi fakta di luaran sana, orang-orang yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, insya Allah hidupnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang masih rawat-rawat hutang pinjol, maksa bayar hutang pinjol dengan berbagai alasan. Ada yang takut skor kredit bermasalah, takut masuk selik OJK, takut di blacklist, dan berbagai ketakutan lain. Dan karena terus-terusan maksa bayar, akhirnya tetap gagal bayar juga. Jadi menurut kalian, apakah di saat kita tidak mampu bayar hutang di pinjol lalu meninggal bayar di akhir setelah gali lubang tutup lubang dulu, atau galbay di awal saat memiliki satu hutang pinjol? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mengenai update terbaru resiko galbay di SPayLater dan S-Pinjam. Apakah benar setelah telat bayar 2 tahun didatangi DC lapangan? Ini banyak sekali yang bertanya, Bang, SPayLater, S-Pinjam ada DC lapangannya atau ada file kolektornya enggak? Ini masih ditanyakan karena mereka mungkin sering melihat postingan, sering melihat kata-kata dan kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh oknum-oknum yang sengaja ingin menciptakan ketakutan, sehingga jika diterima oleh orang yang baru pertama kali menggunakan S-Pinjam dan SPayLater akan tercipta kepanikan, ada yang cemas, ada yang bingung harus seperti apa ketika didatangi DC lapangan. Nah, di video kali ini saya akan sampaikan apakah ketika sudah telat bayar 2 tahun didatangi DC lapangan. Mari kita bahas sama-sama dan kalian boleh lihat di layar. Ini penagihan dikirimkan dari 083 835 539 2314 ya. Nama debiturnya ditutupi demi kepentingan privasi. Anda bisa dikunjungi sekitar jam berapa? Hari ini sudah dijadwalkan penjemputan dana SPayLater atau S-Pinjam ke alamat Anda. Jadi siapkan dana pelunasan seluruh tagihan. Membawa data lengkap saat Anda pengajuan dan resmi. Konfirmasi dengan pengurus lingkungan setempat sudah kami proses. Jika masih mau selesaikan secara online via aplikasi, bayarkan hari ini sebelum kami sampai ke alamat KTP atau alamat domisili alamat Anda. Nah, ini teman-teman, ini ketika sudah telat bayar di atas 2 tahun ya, itulah 2 tahun. Dan penagihan-penagihan seperti ini ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2019, 2020, 2021, dan seterusnya. Ingat, kenapa sampai saat ini masih dipakai? Karena fakta ketika dikirim kata-kata seperti ini masih banyak yang takut. Masih banyak yang cemas, masih banyak yang maksa bayar, endingnya gali lubang, tutup lubang, dan gagal bayar juga. Nah, apa yang membuat nasabah tersebut takut? Ya tentunya takut didatangi DC lapangan. Seperti ini kata-katanya kan sudah jelas ya. Jika masih mau selesaikan secara online via aplikasi, bayarkan hari ini sebelum kami sampai ke alamat KTP atau domisili Anda. Jadi yang ada di pikiran nasabah itu pasti berpikir, wah ternyata si DC lapangan Shopee ini sedang OTW, sedang ada di perjalanan menuju rumahnya. Itu terus pasti merasuki pikirannya. Akhirnya maksa pinjam ke sana sini, pinjam ke teman, pinjam uang ke saudara untuk bayar utang Shopee tersebut.
Padahal ini hanyalah sebuah kata yang dirangkai sedemikian rupa untuk menciptakan kepanikan dari jarak jauh. Sehingga pikiran kita atau pikiran nasabah tersebut tersugesti dan akhirnya apapun dilakukan. Terjadilah gali lubang tutup lubang, padahal membayar hutang pinjol dengan gali lubang tutup lubang itu pembayaran yang salah. Ya, pembayaran hutang pinjol dengan cara seperti itu akan menghancurkan kehidupan kalian di kemudian hari. Harta habis, rumah tangga berantakan, setiap hari stres. Itu fakta orang-orang yang terus gali lubang tutup lubang. Kenapa? Untuk membayar utang satu pinjol, lalu minjol lagi misalkan, atau pinjam kemana-mana. Nah, akhirnya utang kalian kan jadi dua, ini belum lunas, pinjam lagi ke pinjol. Terus seperti itu berputar. Uang Anda semakin tergerus, gaji habis, tabungan habis, harta habis, dijualin, digade-gadein. Itu fakta yang terjadi gali lubang tutup lubang di pinjol. Setelah sadar, saat mentok tidak ada lagi yang ngasih pinjaman, dihitung utangnya udah ratusan juta. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Jangan coba-coba Anda membayar utang pinjol dengan membuat hutang baru. Ya, jangan. Tidak mampu bayar, stop bayar. Tujuannya apa? Agar hutang Anda tidak melebar kemana-mana. Stop di satu lubang hutang. Misalkan hutang Anda 1 juta rupiah. Ya, lalu Anda stop, tidak gali lubang tutup lubang, tidak membayar utang pinjol tersebut dengan berutang lagi. Nah, otomatis kan hutang Anda cuma 1 juta. Kalaupun telat bayar 1 hari, 2 hari, dendanya itu kan nggak nyampe ratusan juta seperti kita punya hutang di 10 aplikasi pinjol, 20 aplikasi pinjol. Tidak seperti itu. Apalagi kalau pinjol itu legal, kan ada aturan dari OJK bahwa persentase denda dan bunga dan lain-lainnya maksimal 100% dari hutang pokok. Kalau hutang kalian 1 juta mungkin tidak akan lebih dari 2 juta rupiah. Coba kalau kalian maksa gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru, hutangnya makin numpuk dari 10 aplikasi jadi 15 aplikasi, jadi 20 aplikasi. Ya, setelah dihitung misalkan satu aplikasi totalnya 2 juta. Kalau 20 aplikasi udah 40 juta. Nah, makanya hati-hati, jangan coba-coba kalian maksa bayar hutang pinjol dengan cara-cara yang salah tadi, ya. Dan kata-kata seperti ini adalah kebohongan DC pinjol yang sengaja menakut-nakuti nasabahnya dari jarak jauh. Jangan percaya ya dengan kata-kata seperti ini. Lalu kalian pula jangan percaya kata-kata yang muncul di kolom komentar yang menuliskan bahwa barusan saya didatangi DC lapangan kredit pintar udah 2 kali. Terus barusan saya didatangi 2 orang DC kredipo. Itu terus-terusan seperti itu. Barusan. Itu sengaja diciptakan oleh orang-orang yang menakut-nakuti. Bisa saja yang menuliskan tersebut yang sengaja ingin menciptakan ketakutan agar dibaca oleh teman-teman yang lain. Ada juga yang mungkin itu oknum-oknum DC yang sengaja menciptakan ketakutan. Kan pinjol itu kita tahu bisnis rasa takut. Ya, bisnis rasa takut, menciptakan ketakutan dari jarak jauh. Ini kan online semuanya, dari mulai install aplikasi, mengajukan data-data, mengajukan pinjaman, pembayaran dan lain semua secara online. Penagihan juga hampir 100% secara online. Ya, makanya diciptakanlah ketakutan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat template tersebut agar nasabahnya panik, akhirnya melakukan pembayaran dengan cara-cara apapun. Ada lagi yang mendorong dan menggiring nasabah-nasabah tersebut agar mencari dana talangan gitu kan, disuruh bayar biaya perpanjangan, dicicil dulu sedikit-sedikit. Padahal itu bukan solusi, itu adalah cara memeras nasabah secara pelan-pelan tanpa nasabahnya tersebut menyadarinya. Hati-hati, jangan kalian mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol, disuruh nyari dana talangan lah, disuruh bayar biaya perpanjangan, disuruh dicicil. Itu salah teman-teman, salah. Kalian yang baru menggunakan pinjol 1 bulan 2 bulan nggak akan percaya ya. Nanti kalian akan percaya setelah mentok, tidak ada lagi uang untuk bayar, lalu maksa bayar, kalian pasti percaya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami ketika berusaha bayar pinjol, ada yang sampai terjebak berhutang kemana-mana, dituliskan di kolom komentar agar teman-teman yang lain lebih percaya bahwa pinjol itu bahaya jika dibayar dengan cara membuat hutang baru. Ya, stop bayar adalah solusi agar kalian tidak memiliki hutang yang lebih besar lagi, tidak berhutang ke banyak aplikasi, tidak berhutang ke kanan kiri, adalah stop bayar. Ya, terima segala risikonya, ikhlaskan. Itu yang paling berat ya, ikhlas. Ikhlas bahwa kalian itu punya utang tidak mampu bayar, karena kan pasti ego kalian besar. Lalu kalian malu dikunjungi DC lapangan. Sebenarnya bukan takut ya, malu karena kalian tidak jujur, kalian punya utang, tidak bilang pada pasangan, tidak bilang pada orang tua,
Sehingga ketika ada DC lapangan datang ke rumah itu seolah-olah takut, padahal bukan takut, malu utangnya diketahui oleh orang yang ada di rumah. Ya makanya jujur, kata saya juga jujur pada diri sendiri, oh saya udah punya utang gak mau bayar, ya udah ngomong ke orang tua, pokoknya ke orang-orang yang ada di rumah. Minimal mereka tahu ketika didatangi DC lapangan, mereka udah tahu, jadi nyantai, nggak seperti kawan saya beberapa waktu yang lalu. Karena tidak ada yang mengetahui keluarganya di rumah, tiba-tiba ada DC lapangan gitu kan. Kaget mereka kan, jadi pada tahu, akhirnya ada yang marah, ada yang ngambek. Nah makanya buat teman-teman yang memiliki utang di pinjol ya sudah ikhlaskan, terima segala resikonya, terima kenyataan bahwa Anda tidak mampu bayar, jangan lagi maksa bayar dengan cara-cara yang salah. Ya, pinjol jika kita stop bayar maka tidak berpotensi utang kalian menggunung semakin besar. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham bahwa penagihan-penagihan yang seperti ini, mau itu dari S-Pinjam, dari SPayLater, dari pinjol yang lain, ini sama konsepnya untuk menakut-nakuti. Jangan mudah percaya, jangan mudah mencerna kata-kata yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS. Kalau kalian cerna lalu terjemahkan kata per kata, maka mental kalian akan rusak, pikiran kalian akan rusak dan mengganggu psikologis kalian. Ya ini bahaya sekali. Apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan pinjol tersebut, bisa berpotensi akhirnya terjebak dalam hutang yang besar. Ya karena melakukan pembayaran hutang pinjol dengan cara-cara yang salah tadi. Oke teman-teman, demikian update terbaru gagal bayar atau telat bayar di SPayLater dan S-Pinjam, dan ini udah lebih dari 2 tahun ternyata tidak pernah ada bill collector atau DC lapangan yang datang ke rumah. Jadi gak usah panik lagi, mulai sekarang sudahlah, gak usah mikirin DC lapangan, fokus saja dengan apa yang pantas kalian perjuangkan. Kalau terus-terusan memperjuangkan DC lapangan, memperjuangkan pinjol, maka hidup kalian akan hancur. Jadi lebih baik coba fokus memperjuangkan hidup kalian sendiri, hidup keluarga kalian. Nah, lupakan pinjol. Lupakan semuanya agar kalian bisa menata mental kalian pelan-pelan, menata pikiran kalian pelan-pelan, menata finansial kalian secara pelan-pelan. Ya, insya Allah Allah juga akan memberikan rezeki yang lain, yang lebih halal, yang lebih berkah tanpa kalian membiasakan diri meminjam uang di pinjol. Ya ini bagi orang-orang yang khusus yang ingin menjauhi pinjol dan ingin hijrah tidak menyentuh pinjaman online lagi. Karena orang-orang yang seperti itu pasti tahu bahaya pinjol seperti apa. Ya oke teman-teman, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat berjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.